Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Bapak Erik di Mapel KJD. Untuk materi kali ini, di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah ataupun yang harus harus itu pelajari dan pahami benar-benar. Karena memang materi ini tuh tujuannya itu adalah untuk kita keselanjutannya, termasuk untuk nanti kita di bab selanjutnya di sistem operasi. Nah, apa sih itu? Yaitu materi BIOS. Nah, BIOS sendiri singkatannya diambil dari kata Basic Input Output System. Nah, BIOS ini merupakan sistem juga loh ya. Tujuannya memang walaupun kita tidak diinstal, BIOS itu sudah ada sendiri di komputer, karena memang BIOS sendiri sudah tertanam pasti atau sudah tertanam paten pada ROM-nya komputer yang kita miliki atau yang akan kita lakukan praktek. Nah, di sini fungsinya apa sih? Nah, fungsinya ada beberapa fungsi yang bisa digunakan atau banyak malah menurut saya. Fungsinya yang pertama, fungsi umum lah ya. Fungsi umum yang pertama adalah dia akan membaca semua perangkat baik input maupun output pada sistem agar bisa digunakan, termasuk perangkat proses ya. Nah, kemudian yang kedua fungsinya adalah untuk mengatur semua konfigurasi baik date time, security, bahkan dia akan mengatur sistem yang dapat digunakan oleh komputer itu sendiri. Ya, jadi ini adalah sistem yang dijadikan sistem dasar pada komputer, di mana komputer tersebut agar bisa membaca semua perangkat yang tersebut, gitu ya. Oke, di sini untuk perkembangannya sekarang BIOS memang ada beberapa perkembangan. Ya, sekarang sudah menggunakan GUI ya, tapi nanti saya akan mempraktekannya yang menggunakan TLI karena memang lebih umumnya atau pada dasarnya untuk kita kalangan yang mendasar kita pakainya yang GUI. Ya, apa TLI? Sorry ya. Jadi maaf. Oke, lanjut aja ya. Sekarang fungsinya tadi, yang pertama tadi kan memang yang pertama adalah untuk membaca, yang kedua untuk mengkonfigurasi, yang ketiga itu adalah untuk melakukan setting booting. Nah, ini adalah kunci untuk nanti kita melanjutkan ke materi instalasi sistem operasi. Setting booting di sini akan dilakukan jika kita akan melakukan instalasi atau bahkan membaca sektor media bootable. Apa itu media bootable? Media bootable berarti media yang digunakan untuk melakukan booting. Apa itu booting juga? Booting juga itu adalah pembacaan sektor sistem operasi yang akan digunakan oleh komputer tersebut pada sebuah media penyimpanan. Oke? Mungkin lanjut aja ya, kita akan melakukan percobaan atau praktek masuk ke BIOS. Tapi ingat, tetap ikuti no skip, oke? Oke, sekarang kita nyalakan komputer. Nah, ini sudah nyala. Segera kita tekan tombol delete ya, sebanyaknya lah sampai dia masuk ke BIOS. Nah, ini muncul, sudah ketahuan ya, ini nama BIOSnya adalah American Megatrends ya, berarti AMI BIOS. Oke, di sini juga sudah diterapkan atau sudah dicantumkan bahwa ini menggunakan prosesor dengan tipe ini, CPU-nya ini dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ya. For keyboard ya, oke. Di sini press F1 to continue ya. Berarti kita tekan F1 untuk masuk ke setting. Nah, ini adalah tampilan dari BIOS sendiri. Ya, kita menggunakan yang versi TUI, versinya di copyright di tahun 1985 sampai 2008. Ini berarti yang sedikit jadul. Memang saya tujuannya ngasih materi yang agak jadul dulu, nanti yang baru-baru nanti biar dipahami lebih mudah. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan fitur-fitur yang dimiliki oleh BIOS sendiri. Apa aja yang dikonfigurasi nanti saya jelaskan satu-satu. Oke, di sini ada beberapa fitur yang umum digunakan, saya menjelaskannya yang umum aja dulu ya. Yang pertama di standar BIOS feature. Nah, di sini apa aja sih? Nah, di sini itu adalah melihat dari fitur-fitur yang dimiliki oleh BIOS sendiri, yaitu salah satunya adalah hard disk. Ini hard disk yang digunakan itu
ada 4 slot untuk jenis SATA dan 2 slot untuk IDE. Nah, di sini sudah ketahuan ya bahwa komputer ini menggunakan 1 hard disk karena lebihnya itu adalah not detect. Kemudian selanjutnya ini sistem informasi. Di sini kita bisa lihat informasi dari CPU ini. CPU ini punya AMI BIOS. Nah, itu sudah kelihatan ya. Oke, AMI BIOS. Kemudian dia menggunakan prosesor yang dengan kecepatan ataupun dengan kualitas 2,50 GHz. Berarti kecepatan untuk megahertznya 2500 MHz. Oke, skip ya. Oke, untuk kembali lagi kita bisa tekan tombol escape ya. Oke, kembali lagi. Nah, ini termasuk kita bisa melakukan penyetingan waktu dan tanggal di sini. Oke ya. Oke. Kemudian di advance BIOS-nya saya lupa dari awal saya tidak menjelaskan. Untuk kanan, kiri, atas, bawah itu menggunakan keyboard ya. Ada di sebelah kanan keyboard di sini ya. Oke. Ini di sini kita untuk kontrolnya menggunakan atas, bawah, kanan, kiri, kemudian enter untuk masuk ke konfigurasi, kemudian ini escape untuk melakukan kembali ya setelah melakukan konfigurasi. Oke. Nah, termasuk di sini pun sudah ada keterangannya ya. To move kanan, kiri, atas, bawah, enter to select, to back down untuk melihat value-nya, kemudian escape untuk escape atau kembali, F1 general help, bla 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 ya, intinya seperti itu. Oke ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita ke advance BIOS. Apa sih di sini? Oke, di sini kita lihat di CPU konfigurasi. Kita akan melihat ataupun versi yang akan kita gunakan dan termasuk lainnya ya. Di sini ada yang menggunakan CS execute-nya, tapi ini nggak usah kita otak-atik dulu. Kemudian apa sih? Ini adalah yang paling utama di sini. Ini adalah melakukan konfigurasi boot device priority, di mana akan menjadi kunci utamanya atau peran pentingnya, aktornya lah bahasanya, untuk melakukan instalasi sistem operasi. Jadi kita melakukan media bootable-nya di sini. Jika kita menggunakan media bootable lain, maka akan muncul lagi media bootable lainnya, begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk harddisk bisa kita cek sendiri, kita menggunakan harddisknya berapa nanti akan muncul sendiri karena ini memang komputer menggunakan satu harddisk. Gitu ya. Paling seperti itu untuk konfigurasi BIOS. Jika sudah selesai melakukan konfigurasi BIOS, kita melakukannya save change and exit, atau bisa menggunakan tombol F10 seperti ini dan tekan enter, atau kita bisa menggunakan enter di save change and exit, enter, maka akan memberi opsi untuk oke ataupun cancel. Oke, jika oke berarti kita save konfigurasi yang sudah kita lakukan. Jika cancel kita tidak melakukan konfigurasinya, itu nggak di save. Oke, saya kira cukup untuk video tutorial pembelajaran KJD kali ini. Untuk materi BIOS, semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah mohon dimaafkan dari tutur kata yang saya sudah berikan. Jika terlalu memang penjelasannya terlalu cepat, silakan ditanyakan saja sama saya. Nomornya sudah tahu semua ya. Oke, kurang lebih sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.